Halo Sobat Sakti, kembali lagi bersama saya Nabila Laila Tanzila pada Sakti Podcast. Dan di sini kita sedang berada di segmen Brosis. Nah, Sobat Sakti, tahu nggak sih Brosis itu apa? Nah, Brosis itu adalah segmen di mana kita bisa sharing bersama dengan Akang Teteh yang berprestasi di jurusan Teknik Informatika. Pasti udah nggak sabar banget kan buat dengerin kisah inspiratif dari mereka semua. Di sini sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat hebat sekali nih, yang merupakan perwakilan dari kedua tim yang memenangkan gold medals pada International Invention Competition for Young Muslim Scientists 2024 yang diselenggarakan oleh IESA dan juga Unicom. Oke, sekarang mari kita sapa ya. Dan di sini udah ada Kang Azam. Halo Kang Azam. Halo. Terus juga ada Kang Rama. Halo Kang. Gimana nih Akang semuanya baik semuanya keadaannya? Alhamdulillah lancar. Kalau kamu gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Udah apa ya? Jarang ketemu di kampus ya sekarang ya kayaknya. Udah gak ngapus lagi. Sibuk Aduh. sih, sibuk. Udah gak ada urusan. Sibuk ngapa-ngapain. Oke, mungkin biar lebih kenal nih mungkin ya, banyak juga mungkin teman-teman dari mahasiswa baru mungkin atau mahasiswa yang lainnya yang masih belum kenal dengan akang-akang ini. Oke, boleh sekarang kita kenalan dulu nih, dimulai Kang Azam. Oke, kenalannya apa aja nih? Ya, bebas boleh, hobi juga disebutin, Instagram boleh biar teman-teman pada follow. Siap. Oke, sebenarnya perkenalkan ya teman-teman semuanya. Aku Abdul Azam dari jurusan Teknik Informatika. Sekarang semester 7. Aku asal Bekasi. Terus IG aku Abdul.Azam1. Sama hobi. Tadi ya diskusi sama coba nyari tantangan sama belajar hal baru. Itu aja sih. Sangat-sangat akademis ya sepertinya hobi. Bisa apa? Oke, sekarang Kang Rama nih. Awal nama aku Rai Ramulika, bisa panggil Rama atau Ray gitu. Aku dari Indramayu, sama kayak Azam juga semester 7. Dan hobi aku biasanya suka ngelamun sambil dengerin musik. Asik, best of it. Ya. Bukan hobinya bukan ngoding, Kang. Oh enggak. Oke. Cuma sekedar apa ya? Sampingan lah. Sampingan, side job job. ya. Oke, sekarang berarti udah mahasiswa akhir ya. Ya, betul Gimana sekali. keadaannya nih mahasiswa akhir? Kondusif, sekarang mendekati sempro lah. Santai-santai aja. Insya Allah. Bisa dong 3,5 tahun kayaknya. Kejar. Insya Allah. Insya Allah. Tapi UKT nggak bisa. Katanya tetap 4 Aduh, semester. Tambah 8 semester. Gimana ceritanya? Nggak apa-apa. Lanjut. Oke, ngomong-ngomong nih, kita kan akang-akang di sini kan diundang nih karena memenangkan gold medals nih di acara IECMS kemarin kan. Nah, sekarang gimana sih Kang persiapannya tuh kemarin lama perlombaan itu berapa lama sih? Coba dulu nih. Boleh dari Boleh. Kang Azam. Persiapan berarti ini aku ngomong perwakilan sebagai ketua tim kali ya, sebagai Iya, ketua timnya. Jadi kan lomba ICMS itu bakal dipitchingin di Agustus kan. Di Agustus dipitchingin. Nah, persiapannya itu dari Agustus. Di Mei. Dari April lah. April itu udah Iya. pemilihan anggota, terus dari Mei udah progres kerjain projectnya. Berarti sekitar 3-4 bulan lah. Siapanya 3 sampai Ya, termasuk handpick anggota, termasuk juga milih idenya apa, termasuk juga sampai pembangunan, sampai evaluasinya juga. Termasuk 3-4. Oke, kalau Kang Rama gimana? Kalau aku sih, aku kan dapat infonya baru-baru H-2 bulan gitu ya, kemudian. Terus itu tuh emang beneran di akhir-akhir banget gitu bulannya. Jadi ya persiapan, bener-bener persiapannya mah 1,5 bulan lah. Dan Tuhan kita juga sekelompok Iya, kan ya, betul. kita sekelompokku juga masuk guys. FYI. Oke, dari Kang Azam dulu nih, boleh dong mungkin teman-teman pada kepo gitu ya, apa sih isi paper ya, kemarin kan buat paper gitu, isi papernya apa, terus juga tim yang terlibat tuh ada siapa aja kayak gitu. Kang Azam.
Nama judulnya tuh Speech to Text Quran Memorization Recognition gitu kan, yang mana isi papernya tuh tujuannya buat kita membuat model machine learning, yang mana model machine learning itu bisa mengidentifikasi apakah ayat yang dibaca dalam Al-Quran itu ada atau enggak gitu dalam Al-Quran. Dalam artian ketika ada berarti bacaan dia salah. Berarti kalau ada berarti bacaan dia benar gitu. Karena itu dalam paper ini kita belum fokus ke tajwid tapi masih pelafalannya aja. Kalau emang bener ada, nanti mekanismenya dari audio dirubah ke teks, dari teks diverifikasi dalam Al-Qurannya ada gitu. Jadinya tujuannya sebenarnya ini sih lebih ke verifikasi apakah ayat yang dibaca sama pembacanya ini ada apa enggak. Kalau nggak ada berarti salah, ataupun bacaannya gimana. Kalau ada berarti benar bacaannya. Itu sih dalam teks, dalam papernya gitu kan. Oh itu. Berarti kalau misalkan nih inputnya tuh berarti dalam bentuk suara gitu ya? Iya, speech to Speech text. gitu. Kalau misalkan ada yang apa namanya tuh suara, terus juga kayak misalkan contohnya nih ada satu huruf nih yang salah tuh kayak gimana? Kalau seumpamanya ada satu huruf yang salah, berarti kan nanti dari speech-nya dirubah ke teks. Nah, yang teksnya itu kan bakal dirubahnya sesuai dengan yang speech-nya. Kalau speech-nya salah, teksnya salah, nanti ketika diverifikasi, hasil verifikasinya menunjukkan ketidakadaan suratnya ataupun ketidakadaan ayatnya gitu. Dalam artian salah bacaan. Aku juga kayaknya mau nambahin juga, soalnya aku juga sedikit tahu gitu ya, karena itu kan FYI aja, itu tuh tekniknya namanya wave to vec gitu. Wave to vec tuh maksudnya wave gelombang gitu ya, vektor. Nah, jadi kalaupun misal ada salah satu huruf yang salah, itu biasanya ada tolerance ratio-nya gitu. Ya. Dalam hal itu juga kita pakai LSTM sih, long short term memory, perubahan dari audio ke teksnya, dari teksnya ke verifikasi menggunakan BERT. Oh, gunakan Model BERT BERT ya, pakai dua model. Kalau model BERT nih, ngomong-ngomong soal model BERT, kalau biasa kan kita juga pakai model BERT juga kan, Iya, cuman tapi kita pakainya sentence BERT ya kan. evolusinya. Boleh dong dijelasin mungkin ya ke teman-teman yang lain Boleh. gitu, cara detailnya. Kalau dari judul sih ya, judulnya tuh Sequran. Sequran tuh nama aplikasinya. Itu kayak search engine Quran. Nah, dari judul tadi tuh ada turunannya lagi, sentence word for specific Quran domain search engine. Jadi isinya tuh kayak kita pernah nggak sih waktu nanya gitu ke Google, nah pas udah ngeklik salah satu web itu banyak iklannya gitu, atau pas baca-baca ya kan, pas baca-baca kontennya juga yang emang harusnya kontennya tuh bisa diringkas jadi satu paragraf, itu kan malah dibikin jadi 4 halaman ataupun ada tombol baca selengkapnya. Itu kan orang yang tadinya mau nyari jawaban terdistraksi. Nah, kami tuh pengen ngebuat search engine yang robust, yang emang bisa to the point, minimal error gitu. Jadi si user nih bakal fokus ke pemahaman terkait Al-Qur'annya kayak gimana. Jadi nyiptain search engine yang nggak banyak iklannya, nggak Betul. banyak gangguannya gitu, biar lebih to the point dalam mencari informasi gitu. Ya, betul. Tapi barangkali ada pihak yang mau donasi buat kayaknya bisa kali. Jadi promosi boleh ya, mungkin dosen-dosen kalian yang menonton video ini. Oke, kalau misalkan nih kan itu kan cukup sulit ya, kalau misalkan kita apa ya di judul-judulnya gitu ya, pasti ada dong tantangan atau hambatan gitu ketika teliti hal tersebut. Misalkan nih kan kayak ini mungkin dari timnya nih kayak gimana gitu, atau dari modelnya atau kayak gimana. Sebelum nih. Boleh dari Kang Rama deh sekarang. Boleh. Kalau dari kelompok sih ya alhamdulillah semuanya bisa kerjasama, soalnya dari awal tuh aku emang sengaja nyari kelompok yang bisa diajak kerjasama gitu. Jadi sebisa mungkin cari kelompok tuh yang benar-benar di bidangnya. Nah, siapa aja tuh Kang? Boleh disebut nih biar ada sekalian pansos. Nabila atau Bu, terus ada si Riza sama si Fatir. Angkatan 22 semua. Ya. Nah, kalau dari teknisnya sih, karena ini kan ngebuat search engine ya, atau dalam kata lain mau nyaingin Google gitu. Itu kan sesuatu yang agak mustahil gitu ya kelihatannya. Kalau tantangannya sendiri sih, pertama tuh kita nyari datanya tuh yang agak susah gitu kan. Karena emang machine learning tuh butuh
data yang cukup banyak ya, dataset buat ngelatih si modelnya biar bisa nangkep maksud dari si user tuh mau apa gitu. Itu yang pertama tuh, ngumpulin datanya agak susah. Terus karena ngebangun search engine tuh emang tahapannya kompleks, jadi yang dibuat pertama kali di paper yang sekarang tuh itu masih fitur nangkep semantik lah. Contohnya ya misal kita masukin hari kiamat gitu. Hari kiamat kan padanan katanya tuh hari pembalasan kayak gitu kan. Kalau misal old search engine itu biasanya ya terpaku sama kata hari kiamat tadi gitu. Itu yang jadi tantangan, gimana caranya si model tuh bisa nangkap kata semantiknya gitu. Terus yang ketiga tuh pendanaan juga sih, soalnya machine learning kan butuh komputer yang gede gitu ya buat trainingnya. Itu butuh apa ya, effort yang lebih dari segi waktu dan juga finansial. Tapi alhamdulillah di jurusan kita tuh emang udah disediain gitu ya beberapa server yang memang untuk ngedeploy aplikasi. Terima kasih buat Pak Insan gitu ya sudah sponsor. Itu sih kalau dari aku sih tantangannya. Ya, jadi mungkin dari kelompok aman ya Kang. Aman. Terus juga kalau misalkan berarti tadi datasetnya ya, kesulitan mencari datasetnya karena membutuhkan banyak sekali dataset. Terus juga kalau misalkan fasilitas udah tersedia ya di jurusan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada berminat gitu ya untuk mendalami machine learning ataupun ya apapun itu, silakan bicarakan ke jurusan aja karena insya Allah pasti difasilitasi. Nah, kalau misalkan dari Kang Azam nih, ini kita buka-bukaan aja. Beda tim, beda rasa, beda vibes gitu kan. Jadi memang yang aku bilangin bahwa dalam persiapan tim aku kan kalau Ray sekitar satu setengah bulan lah ya, atau 2 bulan lah ya kurang lebih lah ya. Kalau aku kan hampir 3-4 bulan, dalam artian 4 bulan itu aku masukin konsolidasi spiritual hati dulu gitu untuk memantapkan diri, wah ikut lomba ICMS gitu kan. Nah dari sana sebenarnya, jadi sebelum lomba ICMS baru muncul pun langsung aku, wah ICMS nih, karena sebelumnya waktu tahun lalu aku pengen ikut cuman nggak dapet informasi, jadinya tahun ini harus ikut, terus ketika ada informasi langsung gaskan, langsung mikir ide. Nah dalam proses pemilihan tim kan handpick ya, aku yang milih sendiri. Nah itu banyak permasalahan juga sebenarnya, maksudnya dalam artian kadang milih anggota, cuman anggotanya tuh dia kayak nggak siap untuk terpacu gitu kan, soalnya kan kita berjalan lomba, mau nggak mau harus kuliah, harus kegiatan lain kan, jadi kadang ada yang nggak siap, makanya kadang itu juga di pertengahan jalan ada yang hampir mau bubar tuh kelompoknya, soalnya hampir mau keluar, nggak bisa Jam, lu mau terlalu cepet, apa sih pace-nya, kita sibuk banget gitu kan, jadi kayak ya udahlah, terus pada akhirnya ya sebagai pemimpin kan harus tabah gitu kan, harus tabah, terus ya udah gimana caranya mau ikut apa enggak, pada akhirnya yang awalnya nggak jadi mau bubar tetap jalan gitu kan. Terus itu dalam pemilihan tim gitu kan. Nah ketika sudah milih juga idenya, banyak masalah juga yang datang gitu kan. Pertama memang kita kan pakainya speech sama teks ya kan, butuh data speech sama data teks atau data audio lah bahasanya. Dalam audio ini banyak banget gitu kan datanya, jadinya kita harus nyesuaiin nih kira-kira data apa yang kira-kira bakal tepat sama model kita gitu kan. Jadinya pemilihan data audio juga sangat berpengaruh kepada model gitu. Nah pada akhirnya ketika datanya diolah audio itu pun juga lama, data audio itu diolah lama banget gitu kan, bahkan awalnya kita cuma 10 ayat aja, 10 ayat audio itu bisa seharian. Teks ya? Kalau teks cepet banget, kalau teks bisa bahkan 100 MB pun hitungan jam lah. Kalau ini kan video itu cuma berapa KB, 5 detik, cuma 10 ayat, itu lama banget, sumpah. Maksudnya jadi kesal juga gitu kan, apalagi waktu itu kita sempat dievaluasi jangan cuma 10 ayat, naikin ke 30 ayat, jadinya udah sama laptopnya segitu-gitunya kan, terus resource-nya terbatas banget, jadinya kuliah itu sambil nge-training data, sambil nge-training, jadi kayak ya Allah nih kesel banget, terus tidur tuh nggak tenang, ngecek ini gagal apa naik kan ya kelasnya apa enggak gitu kan, jadi kayak, ya Allah gitu banget. Terus sampai ke sana, sampai di teks udah lumayan oke lah semuanya, karena teks itu kita pakai BERT sama proses training datanya nggak terlalu ribet, akurasinya juga tinggi. Yang jadi masalah tuh di audio, karena kan yang perlu ditangkap kan banyak ya, data audio gitu kan, semantik dan lain-lain, jadinya
ya akurasinya nggak terlalu tinggi, terus juga training waktunya sangat lama, terus resource yang ada juga terbatas, jadinya itu tantangan-tantangan sih, cuman alhamdulillahnya bisa terselesaikan. Akurasinya juga ya sederhana lah, nggak terlalu bagus, cuman masih bisa dikembangin. Pada akhirnya ya banyak lah lika-likunya gitu kan. Terus apalagi yang paling momentum itu pas UAS. Kan lagi UAS, kita lagi lewatin iya. UAS Iya, kan. betul, betul, Lewatin betul. UAS, jadi teman-teman tuh aduh udah mepet. UAS kan Aku eh ingin keluar saja. akan Agustus pitchingnya. UAS itu Iya. kan di sebelum Agustus, Juli ya. Iya, Iya. Juli di akhir Juli kan, jadinya kayak oh orang-orang udah pada fokus UAS, fokus ngapain, tapi Pada kita burn out juga ya. pada burnout, terus perlu kegiatan lain, jadinya ya udahlah, udah kayak udah terbatas di waktu, terbatas di resource, terbatas di orangnya juga. Tapi ya alhamdulillah dengan ketabahan hati semuanya kita berhasil berlima lolos gitu, dapat gold medal gitu kan. Dan gak nyangka juga bisa dapat gold medal dengan terseok-seok seperti ini gitu kan. Ah, tidak mau nih. Eh, terus Betul, betul. teman-teman aku kayak Dea, Vina, terus Serafina, terus ada Rio, semuanya wah mantep banget gitu kan, nggak expect kita bakal gold, soalnya tersiok-siok banget, stres apa sih, seminggu meeting 2 sampai 3 kali gitu kan, udah mau UAS, terus belum offline-nya, terus belum diskusi sama Budian, jadinya ya kendala-kendala kan. Keren banget sih, itu perjuangannya patut apresiasi dan deserve juga ya dapat gold medal gitu, akhirnya kayak usahanya tuh terbayarkan gitu ya. Apa ya, sambil multitasking juga kan di kelas gitu, training data, dan dimana datanya itu pasti berat banget Berat ya banget. kalau udah. Laptop aku kan MSI ya, masih ada ininya lah, apa GPU-nya 1650 GTX. Itu juga panas banget ya Allah. Paling nyesek kalau misal udah 90% gagal. Asli itu ya Allah, udah mau nangis sih, wajar sih nangis sih. Man ya mau gimana lagi kan, harus Iya. beres. Tapi itu Kang tadi kan ada sempat disinggung juga gitu ya, tengah-tengah gitu ya, sempat ada keretakan gitu ya Hmm. dalam tim. Mungkin itu hal yang biasa ya, karena kan pasti perbedaan pendapat atau juga perbedaan gitu ya, jadinya ya kayak gitu. Nah, gimana sih cara Akang sendiri gitu buat biar ya tetap bareng-bareng, terus ya tetap solid, kita mengerjakan deadline-nya sesuai dengan yang telah ditentukan kayak gitu. Coba dari Kang Azam dulu ya. Ya. Pertama strategi memang dalam pembentukan tim itu aku gak terlalu fokusin ke teknikalnya, soalnya teknikalnya yang aku harapin, aku kan bangkit juga kebetulan sama Ray juga di machine learning. Jadi teknikalnya udah dapet di sana. Jadi tim aku tuh rata-rata yang aku pilih bukan berdasarkan teknikalnya, tapi kesamaan ekspektasinya. Dalam artian ketika kita milih tim, ekspektasi mau ikut lombanya ini apa tuh? Kadang ada yang mau nyari pengalaman, ngabisin waktu gitu kan. Nah, kalau yang ini ekspektasinya memang pada awalnya aku merasa mereka itu ekspektasinya pengen menang. Jadi ketika ekspektasinya mau menang berarti effortnya kan tinggi kan. Nah, itulah yang pada akhirnya ngebuat di pertengahan jalan ternyata miss ekspektasi. Ternyata oh ya jam gue mah cuma pengen ngabisin waktu, gue cuma pengen ya cari pengalaman lah. Sedangkan aku sebagai leadnya kan pengennya ekspektasi menang, jadinya pace-nya cepet tuh, walaupun kita ngejalanin hal-hal lain, jadinya pace-nya cepet kadang ada yang nggak bisa ngikutin, terus dia kesel, pada akhirnya ngobrol pengen mundurin diri. Ya dalam hal ini solusinya gimana? Pertama penyesuaian ekspektasi aja, jadi gimana nih, kamu mau menang apa mau gimana? Kalau memang mau menang ayo kita bareng, kalau memang nggak menang ya udah berarti kita nggak sejalan, nggak masalah, nggak misalnya dalam dalam berjalan hidup kan perbedaan pendapat wajar lah ya. Ya, Cuman wajar. pada akhirnya kalau memang kita nggak mau sepakat untuk menjalani satu hal ini ya nggak apa-apa, sama kayak berhubungan aja gitu kan. Ini mau serius apa enggak, ini mau main-main apa enggak gitu. Sebenarnya kalau mau serius ya jalan bareng, kalau mau main-main ya udah gitu. Pada akhirnya Sekarang alhamdulillah Hubungan sama siapa dulu nih? Aduh. hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya ya solusinya gimana, teman-teman fokus ke tujuan teman-teman. Yeah. Terus karena aku juga milihnya bukan berdasarkan teknikal tapi berdasarkan tujuan, jadinya lancar gitu, karena tujuan kita dari awal sama. Pada akhirnya miskomunikasi, misekspektasi, mis dan lain-lainnya tuh bisa diselesaikan karena kita punya tujuan yang sama, terus kita bisa effort yang sama. Masalah teknikal keberjalanan ininya, Iya. proses ininya. Penting ada kemauan dulu untuk Kemauan belajar bareng-bareng. Kalau misalkan dari Kang Ramas, kalau dari aku sih ya, aku mah ngikutin prinsip dari mata kuliah PPL gitu, kayak perangkat lunak ya. Itu tuh salah satu indikator untuk mencapai kesuksesan, itu kita harus cari orang yang
sesuai bidangnya gitu, profesional di bidang. Jadi waktu aku nyari kelompok itu emang apa ya, butuhnya apa, terus dicari orangnya gitu. Nah, kalau masalah perasaan kayak yang tadi ekspektasi Azam, itu aku sebisa mungkin agak agak kasar ini mah ya, doktrin gitu ke teman-teman aku biar ngekesampingin perasaan mereka terlebih dahulu. Kita harus fokus ke prosesnya kayak gimana, nanti hasilnya bisa mengikuti gitu. Ada salah satu kata-kata gitu ya, usaha tidak mengkhianati proses tapi mengkhianati mimpi kamu sendiri. Eh, Mimpi kita mungkin bisa menciptakan search engine yang setara sama Google gitu misal. Tapi karena kita sadar diri gitu, belum profesional, jadi ya kita harus turunkan sedikit standar kita seperti apa biar si anggota nih gak apa ya, kayak tadi Azan bilang yang mau keluar gitu ataupun apa gitu. Nah, jadi ya disamakan dulu persepsinya kayak apa, terus goalsnya kayak gimana, tapi jangan goals ke apa ya, ke perlombaannya terlebih dahulu, tapi goals apa sih, kontribusi yang mau kita berikan ke masyarakat tuh kayak gimana, terus impact ke diri kitanya tuh seperti apa gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu biar mereka juga sadar sendiri, soalnya kita tuh gimana ya, susah buat nyadarin orang tuh kecuali dari mereka sendiri yang sadar gitu. Nah itu juga ya salah satu kata-kata dari Budian sebagai supervisor ya gitu ya. Budian sama Budian sama Pak Insan gitu, fokus ke impactnya dulu kayak gimana, baru fokus ke teknis. Ya betul sih ya, karena sebaik-baiknya program itu adalah yang bermanfaat Ya, bagi betul. manusia Yang gitu. dipakai sih, yang dipakai. yang kepake gitu ya. Betul. Nah, dari kemarin gitu ya, selama lomba gitu, ada gak sih terkesan gitu hati gitu, kayaknya kayak misalkan nih lagi apa ya, diskusi bareng apa gitu, apa ya, kayak bond sama tim gitu. Nah, dan itu kan atau apa, boleh dari siapa dulu nih? Boleh. Udah, Motor aja yang dari putusin Kak lah. Rama, boleh. Kita mau orangnya rendah hati, jadi yaudah mangga. People pleaser. Kalau dari aku sih ya, momen paling berkesan sekali gitu. Karena aku baru kenal beberapa bulan gitu. Iya. Sama si Riza, sama si Fatir baru kenal berapa bulan. Jadi waktu-waktu yang kami habiskan tuh emang berkesan sekali gitu. Tapi yang benar-benar berkesan tuh waktu seminggu kalau nggak salah ya, yang waktu ngedit PPT sama nyesuaiin template itu kan. Oh iya. Itu kan biasanya kita kalau nyusun skripsi itu pakainya Word, atau enggak kalau misal yang online pakainya Docs gitu, Google Docs gitu. Nah kalau kita kan pakainya agak latex. Itu sebenarnya disaranin sama Pak Insan juga sih biar advance gitu kita codingnya gitu. Tapi aku bener-bener try hard loh pakai latex itu. Itu dia. Bener-bener. Ya karena apa namanya, kita kan ngerjain sesuatu barengan tuh bonding dari hati kita ke orang lain tuh kadang bisa terbentuk waktu masa-masa sulit gitu. Ya betul. Makanya waktu di akhir-akhir tuh ya itu sih yang paling berkesan banget. Kayak si panitianya minta apa, kitanya ngebuatnya apa gitu kan. Terus jadi kesusahan gitu. Makanya dari situ learning by mistakes lah. Bareng-bareng kita nyelesain ini gimana nih solusinya gitu ya. Itu yang bikin chemistry kita jadi lebih erat juga gitu. Ya sih, setuju banget sih. Kalau misalkan dari Kang Azam gimana? Yang paling berkesan semuanya berkesan gitu kan, dari awal 4 sampai 3 bulan itu, terus akhirnya pitching, dapat pengumuman lomba, berkesan banget gitu kan, berkenalan dengan semua kenal apa sih, dengan semua kenalan yang ya awalnya emang gak terlalu deket, cuman pada akhirnya ketika ikut lomba tahu dia sikap aslinya kayak gimana, tahu
tahu lah pada akhirnya teman yang bisa jadi teman, teman yang bisa jadi teman kerja, teman yang bisa jadi pacar, kan kelihatan di sana semua lah. Bisa jadi Pacar aja. pacar. Karena nggak bisa dalam proses berhubungan dengan orang itu kita bisa mengklasifikasikan orang-orang kayak oh ini cocok nih buat kerja tim tapi nggak cocok buat curhat kan bisa jadi gitu kan jadinya Tapi yang ini cocoknya dari apa? dalam proses ini kita tuh menemukan bahwa wah dia tuh orang seperti ini dia tuh bisa Iya. seperti ini dia tuh kalau kalau kita kasih begini umpan baliknya seperti apa jadinya dalam proses pengenalan bondingnya makin makin rapat gitu kan cuman Oke. memang yang paling berpengaruh itu perasaan bahwa wah hal segini tuh aku bisa loh apalagi berarti kita masih punya jangka waktu ataupun waktu yang panjang lagi untuk mengembangkan hal-hal yang lebih besar gitu kan jadi dalam artian tantangan segini kita bisa tantangan yang lebih besar siap kita hadapi lagi gitu jadinya itu sih kesan yang paling utamanya cuman dalam proses teknikalnya yang paling ini mah yang paling kerasa mah pas soalnya kan waktu kan kita pitching tanggal 14 lah ya pitching tanggal 14 itu tuh KKN kan kebetulan juga aku ngejalanin satu lomba lagi jadi aku ikut ICMS satu lomba lagi lomba yang dari Fasukom UI sama KKN jadinya udah sama KKN evaluasi tiap hari jam 10-nya meeting ICMS jam 12-nya meeting lomba yang lain jadinya sambil ngejalanin gitu juga kan terus yang paling bermasalah tuh ketika kita ternyata kan maksimal 1.000 kata lah ya extended abstraknya terus ini tuh kita 1.200 kata jadi waduh apa 200 kata nih apa nih yang harus dikurangin gitu kan jadinya kita kurangin kita cut-cutin pada akhirnya pas lah 1.000 kata dan ya kita semuanya bonding dan pada akhirnya tercapai gitu pada intinya mah gimana caranya kita menyesuaikan permintaan panitia dengan apa yang kita buat gitu termasuk PPT termasuk juga abstrak ya itu salutnya di sana sih soalnya jurnal kita awalnya banyak banget itu bisa 20 halaman 30 halaman gitu maksimalin sampai 10 halaman Dari ringkasan gitu ya. Iya. Buat kerja sama bareng akhirnya timbul. Mungkin kalau misalkan tadi kan udah nih ya pengalaman yang paling berkesan. Dan ini nih mungkin teman-teman yang lain karena jujur aku juga sendiri gitu ya tahun kemarin tuh nggak dapat info tentang ICMS dan baru tahun sekarang gitu. Meskipun kemarin aku sebenarnya jadi moderator di ICMS sebenarnya pasien di UIN Bandung. aku ngaji isi tilawah di sana Iya dan nggak sadar ternyata banyak yang ikutan ya dari UIN gitu. Dan mungkin ini teman-teman yang lain gitu ya tahun depan nih tahun 2025 ada yang mau ikutan nih mau cobain ikut ICMS juga boleh dan di sini kita boleh minta sarannya nih ke akang-akang sekalian buat teman-teman yang mungkin tahun depan mau ikutan juga dong dari Kang Azam dulu. saran aku pertama teman-teman ketika teman-teman sudah punya sudah mengkonsolidasikan dirinya sama hatinya untuk mengikuti suatu hal tekadkan itu menjadi sampai selesai gitu dalam artian dari mana teman-teman bisa membuat tekad pertama lihat dulu kondisi sekitar lihat impactnya yang bisa teman-teman berikan kepada masyarakat gitu kan soalnya kalau teman-teman berangkat dari kemauan pribadi ataupun dari ambisi yang mana benar-benar murni pribadi itu jarang jauh prosesnya gitu kan jadinya teman-teman harus berpikir apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bisa berimpact bisa berdampak sangat besar ke masyarakat nah itu jadi bahan bakar teman-teman lah untuk jadi menguatkan tekad yang pada akhirnya ketika teman-teman sudah menguatkan tekad sudah memutuskan tujuan jalanin itu sampai semaksimal mungkin teman-teman jangan lupa cari teman-teman yang punya kebulatan tekad yang sama itu kuncinya supaya teman-teman punya kebulatan tekad permasalahan teknis permasalahan sumber daya permasalahan waktu selama tekad itu masih ada di seluruh tim teman-teman itu bisa jadinya teman-teman kuatkan tekad lihat impactnya ke masyarakat pada akhirnya bismillah jalanin biar Allah yang menentukan di akhir gitu saranku jadinya kuatkan tekad dan jalanin semaksimal. Ya berarti kalau misalkan dari Kang Azam sendiri nih buat teman-teman yang mau ikutan lomba ICMS buat tahun depan nih kan harus tahu dulu nih apa yang mau teman-teman buat terus juga nanti impactnya ke masyarakat itu seperti apa terus juga jangan lupa buat teman-teman agar nanti hasilnya bisa kalau misalkan dari Kang Rama sendiri. Kalau tadi kan Kang Azam ini ya apa non teknis ya. Aku paling saran itu terkait penyusunan artikel ilmiah gitu. Kayak gimana? Pertama tuh penulisannya artikel itu idealnya
kalau kata Profesor Peter Carr itu dimulai dari bagian metodologi dulu. Itu kita misal pakai algoritma apa, kita tulis dulu gitu. Kalau udah dari bagian metodologi, lanjut ke bagian bab selanjutnya, bahasan, terus hasil gitu. Nah, kalau udah baru ke awal di bab Ke 1, belakang. introduction. Nah, kenapa introduction akhir itu tuh biar teori-teori itu bisa menyesuaikan sama apa yang udah kita tulis. Soalnya di bagian introduction tuh ya yang paling lama tuh di situ. Nah, baru di akhir banget abstrak. Oke, berarti ini lebih ke teknikalnya ya teman-teman, buat penulisan artikel ilmiah atau papernya itu seperti apa gitu. Udah mendengarkan sendiri gitu ya dari Kang Ram. Oke, so itu adalah yang terakhir ya, pertanyaan terakhir buat sesi kita pada hari ini, dan mungkin ini buat yang terakhir juga gitu ya. Teman-teman boleh dong kasih closing statement dari Kang Rama dulu deh. Kalau aku mungkin agak sedikit Kontroversi. Oke. there is no equality in human time except a death. Oke. Boleh dijelaskan maknanya tuh ke Eh, teman-teman? kita jangan berharap kesetaraan bagi kita karena memang sesuatu yang ada di dunia ini nggak ada yang setara. Kan Patrick juga pernah bilang gitu, hidup ini memang keras, biasakan dirimu gitu. Hidup Larry ini, lah ya. ya. Seperti Larry. Hidup ini memang tidak adil ya. Ya betul, makanya tidak ada kesetaraan di dunia kan. Oke, Mau yang hidup pasti mas, ya betul. dan kita juga perlu tahu gitu antara adil dan setara tuh beda. Dari Kang Azam nih Kalau gimana? dari aku pribadi, ini sih yang jadi bahan bakar aku kenapa bisa melakukan hal ini. Dari aku sendiri, teman-teman harus bisa menginternalisasikan tanggung jawab teman-teman di berbagai hal. Dalam artian, aku di sini bertanggung jawab sebagai mahasiswa informatika. Di sisi lain, aku juga bertanggung jawab sebagai anak dari ibu aku. Di sisi lain, aku juga bertanggung jawab kepada adik-adik aku atau adik-adik di jurusan. Di sisi lain, aku juga menjadi tanggung jawab dari umat dan bangsa ini gitu kan. Dalam artian, ketika teman-teman sudah menyadari tanggung jawab teman-teman sebesar apa, pada akhirnya ya segala rintangan, segala tantangan bisa diselesaikan karena teman-teman tahu masa depan umat, masa depan bangsa itu di punggung teman-teman gitu kan. Makanya yang paling utama teman-teman coba internalisasikan tanggung jawab itu dulu ketika sudah terinternalisasi dengan baik, teman-teman punya kesadaran, wah, umat tuh kekurangan ini, bangsa tuh kekurangan ini. Jadinya ya makanya kenapa aku buat tadi jurnal itu kan biar karena keresahan bahwa penghafal Quran itu susah ngafalinnya karena nggak ada yang dengerin hafalannya. Iya, betul. Makanya kan jadinya umat kurang apa, bangsa kurang apa, kita bertanggung jawab untuk melengkapi hal itu gitu. Ya, teman-teman coba internalisasiin tanggung jawab teman-teman di berbagai tempat. Ketika sudah itu ada, insya Allah teman-teman bakal jalan sebagaimana mestinya sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu di akhirat sama di dunia sih. Itu sih. Keren sekali ya teman-teman. So, itulah tadi gitu ya pembahasan kita pada hari ini. Tadi juga udah disampaikan ya pengalaman-pengalamannya dari akang-akang sekalian gitu ya, gimana mengikuti CMS dari mulai tantangannya, terus juga pengalaman yang paling berkesan, dan juga yang terakhir tadi ada tips and trick. Nah, caranya sih biar bisa menang gitu ya di lombanya. Oke, so buat teman-teman jangan ragu ya untuk dan di sini mungkin sudah cukup sekian saja gitu ya sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak akang-akang semuanya. Dan buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Sakti Podcast dan juga sosmed-sosmednya yang lain ya. Ada TikTok juga, terus juga ada YouTube-nya juga, jangan lupa di subscribe. Oke. Dan mungkin teman-teman yang mau sharing-sharing ataupun bertanya kepada akang-akang tadi, Kang Azam dan juga Kang Rama, boleh juga di follow mungkin ya Instagramnya aja mungkin ya, ataupun LinkedIn-nya boleh disebutin Kang. Oh, Instagramnya Abdul Azam 1. Kalau LinkedIn-nya namanya Abdul Azam aja, cuman banyak. Cuman ada foto aku kok jelas dia. Oke, kalau Kang Rama? Kalau IG saya kan
Cari aja Rai Ramadita gitu. Jadi dimasukin, diedit. Ya, edit aja ya. Nanti Iya. Iya. kalau LinkedIn nama aku. Rai Ramadita ya. Oke, buat teman-teman bisa hubungi akang-akang lewat sosmednya aja gitu ya. So, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah menonton. See you next time. Oke, boleh say goodbye kepada teman-teman Adios. semuanya. Semangat Dadah. teman-teman dalam tanggung jawab umat dan bangsa.